kita ikuti bersama tausiah bersama Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Suja MAG. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan seluruh pemirsa dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih tetap dikaruniai oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita juga diberi kemampuan untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini dalam rangka mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hubungan yang baik antar sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan dengan topik cara menggapai kebahagiaan. Cara menggapai kebahagiaan. Kata-kata ini terdiri dari 3 suku kata: cara, lalu menggapai, dan kemudian kebahagiaan. Kita sudah maklum, dan bahagia atau kebahagiaan itu adalah suatu rangkuman perasaan yang terdiri dari bahkan kebahagiaan yang bukan kebahagiaan yang semu, tetapi kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi. Nah, ini. Umat Islam sudah berdoa kan? Doakanlah kami dari siksaan api neraka. Inilah doa yang hampir setiap saat kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu permasalahannya adalah bagaimana caranya untuk menggapai kebahagiaan ini, untuk memperoleh kebahagiaan ini, bagaimana caranya? Nah, ini yang barangkali banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait bagaimana caranya untuk menggapai kebahagiaan ini. Nah, saya mencoba membuat konsep sekurang-kurangnya ada 7 hal yang perlu dilakukan dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan ini, yang mudah-mudahan
mudah untuk diingat. Ya. Supaya mudah diingat, saya membuat istilah ada 7B ya, 7B ya. Apa 7B itu? B yang pertama, beriman. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu beriman dengan segala konsekuensi sebagai orang dengan sekian bahkan bolong-bolong ya. Nah, kalau kita sudah melaksanakan sholat secara istiqomah, maka tentu pertanyaan berikutnya sebagai pengembangannya adalah bagaimana keluarga kita, nah, itu. Bagaimana istri kita, bagaimana suami kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana sahabat-sahabat kita, bagaimana tetangga-tetangga kita. Kenapa kok sampai kita kembangkan pertanyaan itu kepada keluarga kita, istri maupun suami, anak-anak, ya, kemudian famili kita, teman-teman kita, keluarga kita. Kenapa sampai demikian? Karena kita ini adalah termasuk ra'in. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, istilah pemimpin itu bukan hanya pemimpin dalam kapasitas yang besar. Misalnya presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar itu. Tapi semua dari kita itu adalah pemimpin. Mungkin pemimpin di dalam rumah tangga. Yang paling kecil adalah pemimpin terhadap diri kita sendiri. Nah ini. Jadi kita terhadap diri kita sendiri itu juga bisa dikatakan sebagai pemimpin. Dan nanti ya, pada yaumil kiamah nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari perbuatan yang terbesar ya, sampai dengan yang terkecil. Mulai dari yang terbanyak sampai dengan yang tersedikit. Mulai yang paling baik sampai dengan paling jelek. Mulai dari yang benar sampai dengan yang salah. Mulai dari yang tampak sampai dengan tersembunyi sama sekali. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kita? Sudah siapkah kita jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita ini? Mas-mas sudah siap apa belum? Ya? Belum ya? Tapi siap tidak siap ya harus siap. Karena yang namanya panggilan Allah itu tidak melihat umurnya, ya. Umurnya berapa? Apa sudah tua? Apa masih muda? Apa masih setengah muda? Apa masih kecil? Itu yang namanya panggilan Allah tidak memandang usia. Kadang-kadang yang usianya sudah sepuh gitu ya, sudah tua itu tidak dipanggil-panggil ya mas ya. Tidak dipanggil-panggil. Ujuk-ujuk yang masih muda dipanggil duluan. Bahkan yang lebih muda lagi. Saya itu kalau bicara soal usia itu sebagai ilustrasi aja ya. Ilustrasi aja itu
teringat seperti apa itu buah kelapa. Perso buah kelapa nggih. Klopo, bahasa Jawa klopo. Klopo itu yang paling tua namanya apa? Ya klopo. Iya. Adike klopo jenenge apa? Hah? Degan. Adike degan jenenge cengkir. Adike cengkir jenenge napa? Blulu. Adike blulu jenenge napa? Manggar. Berarti arek-arek iku asli Surabaya. Nek asli desa mesti ngerti. Kayak aku asli desa mesti ngerti. Nek arek Surabaya blas lah gak ngerti niku. Pertanyaannya, mana yang dipanggil duluan? Mana yang jatuh duluan klopo? Mana yang jatuh duluan? Apa wis dadi klopo iku, apa sik degan, apa sik cengkir, apa sik bluluk, apa sik manggar? Endi sing diceblok dhisik? Degan. Iya nek poso-posone akeh degan. Nek gak ceblok diceblokno. Tidak ada yang tahu. Seperti juga umur ya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Iki orang ngeden-ngeden sing nom lho ya. Jadi yang penting wal istidadu bil yaumil akhir. Mempersiapkan diri sewaktu-waktu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh sholat. Nah, berikutnya kaitannya dengan iman dengan segala konsekuensinya itu adalah juga puasa. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kedua ya. Kedua, puasa Ramadan yang kedua. Puasa ini luar biasa, luar biasa. Walaupun eranya sekarang ini, masa sekarang ini kan karena pandemi wabah corona ya, maka suasananya berbeda. Tapi alhamdulillah di Masjid Nasional Akbar Surabaya itu yang namanya dalang itu tidak kehilangan lakon. Nah, itu. Bagaimana mensyiarkan Ramadan ini? Ya. Bagaimana kita mensyiarkan Ramadan ini? Jadi tidak harus dengan seperti biasanya. Dengan ngaji online, khataman online ya. Ini alhamdulillah disiarkan dari berbagai TV, dari berbagai radio. Berapa Mas Helmi? Radionya 45 ya? TV-nya berapa? 20 ya? Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Jadi inilah yang dinamakan mensyiarkan Ramadan itu dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara tentu yang halal tentunya. Termasuk ini adalah suatu inovasi. Kemudian zakat juga ya, zakat, infak, sedekah ya. Lalu kemudian nah, zakat itu juga perlu dievaluasi. Apakah manakala harta benda kita ini sudah sampai pada nisabnya, apakah sudah kita keluarkan zakatnya? Nah ini. Kalau belum, ya segera dikeluarkan. Baik, yang saya Kiai. Yeah. Ini tampaknya sudah ada para pemirsa yang mengirimkan pertanyaannya melalui WA 08574 8907747. Ini boleh kami bacakan ya. Okay. Pertanyaannya adalah, Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Bagaimana mengimplementasikan kebahagiaan di bulan Ramadan di tengah pandemi ini? Ini pertanyaan dari Mas Rahman, jauh dari Solo, Jawa Tengah. Jauh ya? Iya. Dan boleh sekalian yang kedua, ini pertanyaannya adalah, menurut Kiai, hal yang sederhana dalam menggapai kebahagiaan di bulan suci Ramadan di kala kondisi seperti PSBB yang diterapkan di negeri ini seperti apa? Jadi hal sederhana
untuk menanggapi situasi sekarang ini. Ini dari Jakfa, bahkan dari Jakarta. Dari jauh-jauh ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Iya. Kita langsung mendengarkan jawaban dari beliau. Sebetulnya ini juga sudah akan saya terangkan ya. Jadi intinya kedua pertanyaan itu hampir sama ya. Bagaimana mengimplementasikan kebahagiaan di bulan Ramadan di tengah pandemi ini. Ya. Jadi yang ini termasuk caranya bagaimana kan begitu ya. Caranya bagaimana. Yang pertama tadi beriman ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Yang kedua adalah beramal soleh. Beramal soleh ini bisa dikatakan hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Banyak hal yang bisa diimplementasikan. Jadi misalkan saudara-saudara kita yang terdampak ya, oleh virus corona ini, kan banyak itu. Nah, bagaimana mengimplementasikan kebahagiaan ini? Kita kalau punya ya, itu kita berbagi. Kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang mereka terdampak. Karena apa? Virus corona ini berdampak yang sangat luas. Mulai dampak psikologis, ya, dampak sosiologis, maupun dampak ekonomis. Lah yang tampak itu adalah dampak ekonomis. Berapa puluh ribu itu yang pekerja itu yang di PHK itu banyak. Kalau se-Indonesia ya banyak. Ada yang dirumahkan, itu ya, gitu. Jadi berbagi sesuai dengan kemampuan. Ya. Jangan menunggu kaya dulu. Membantu seseorang itu jangan menunggu kaya dulu. Apa yang ada di dalam diri kita, kita berbagi kepada yang lain. Dan bukan hanya dalam bentuk materi. Dalam hadis itu kan sodakoh itu apa, senyum itu adalah termasuk sodakoh. At-tabassumu senyum saja. Jadi kalau kita misalkan tidak punya duit misalkan ya, biasanya itu maaf ya, kalau masih remaja itu biasanya gitu ya. Biasanya kan duitnya kan masih minta kepada orang tua kan, itu bisa berbagi, termasuk membantu lembaga-lembaga ya, untuk memberikan bakti sosial dan lain sebagainya. Jadi itu banyak hal yang bisa diimplementasikan, termasuk senyum ya, senyum, memberikan pelayanan kepada orang lain dengan senyum, itu termasuk sodako. Banyak hal ya, itu yang amal soleh. Jadi amal soleh itu bisa berbentuk dalam bentuk lisan ya, bisa berbentuk dalam perbuatan, bisa berbentuk dalam pikiran, nulis, membuat karya tulisan yang bermanfaat, itu bagian daripada amal soleh. Kemudian berperilaku hati, tentu hati yang soleh, itu ya. Lalu kemudian berikutnya termasuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu berilmu yang bermanfaat. Berilmu yang bermanfaat, termasuk puasa gitu ya. Puasa itu harus berilmu. Kalau tidak berilmu, bisa-bisa puasanya tidak sah. Bisa enggak? Bisa. Dalam makalah itu ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tapi tanpa ilmu, maka amalnya itu bisa ditolak. Contoh puasa itu ya, puasa. Sekarang puasa ya. Kan semuanya puasa ke? Puasa, remas. Puasa itu apa? Al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'a niyatin
wa syurutin. Jadi puasa itu kan mengekang sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu harus ada ilmunya. Jangan sampai berpuasa tanpa ilmu. Ya. Wes meletek srengenge ya, baru sahur. Nah, itu berarti amal tanpa ilmu. Durung maghrib wes buka dhisik. Nah, kalau masih anak kecil ya, dulu kan poso beduk namanya ya. Kau apa-apa nek sik cilik. Poso beduk. Begitu poso beduk itu waktu beduk ya, luhur itu lalu buka. Tapi nek wis mukallaf ya enggak boleh ya kan? Enggak boleh. Nah, itu harus pakai ilmu. Nah, ilmu itu yang bermakna itu penting. Lalu kemudian berikutnya adalah yang keempat, B yang keempat, bersyukur. Syukurilah apa adanya. La in syakartum la azid dan nagum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bersyukur apa adanya. Kalau mempunyai istri ya yang kurang sesuai dengan kemauannya, ya disyukuri saja. Kalau punya suami yang kurang sesuai apa yang diinginkan, kalau sudah jadi suami ya disyukuri. Kemudian punya ilmu, punya pekerjaan, ya, itu juga disyukuri. Jadi bersyukur itu kayaknya ya mudah, kayaknya, tapi berat. Kadang-kadang bertetangga, ya, tonggone iku tuku TV anyar. Lalu dhek durung tuku. TV ini cilik. Lalu iri, waduh, iku paling korupsi. Mari tuku TV, tuku mobil anyar. Mari tuku omah anyar. Wah, tambah nemen irinya. Nah, itu tidak boleh. Syukuri apa adanya. Mohon izin Pak Kiai, ini sudah ada yang kembali bergabung dengan kita. Ini ada pertanyaan dari Nala Mojokerto. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga imun di saat berpuasa. Mengingatkan sekarang ini ada pandemi COVID-19, jadi mungkin pertanyaan ini seringkali muncul dan ini kita ingin mendapat jawabannya. Bagaimana menjaga imun di saat berpuasa? Monggo, ya. Pertanyaannya bagus ini ya. Ini sebenarnya yang paling pas itu dokter yang jawab atau ahli gizi. Tapi sedikit-sedikit yang saya pernah mendengar ya. Menjaga imun itu harus diawali dengan menjaga iman. Harus menjaga iman. Imun itu kan kekebalan tubuh. Jadi diawali dengan menjaga iman. Kalau imannya keropos, ya, apalagi gelisah terus, susah terus, tidak bahagia, imun akan berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Makanya imun secara harfiah, secara jasmaniah, ya, maka diawali dengan iman. Lalu kemudian kalau sudah demikian makannya bagaimana? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan terlalu. Gitu. Terus makanlah makanan yang halal toyiban. Halal dan toyib. Nah, toyib di sini ya, kalau halal sudah jelas. Ya, yang dimakan harus barang yang halal zatnya, halal cara memperolehnya. Lalu toyiban itu yang bergizi secara seimbang. Jadi makan itu makan yang gizi yang seimbang. Banyak makan vitamin C. Vitamin C.
Lalu juga menambah imun itu juga sekitar jam 10 itu berjemur. Nah, berjemur. Lalu kemudian setelah itu menjaga imun juga, ya. Kalau berpuasa, begitu azan maghrib, segera takjil, melakukan takjil. Takjil artinya menyegerakan. Kalau Nabi itu kan takjilnya 3 korma kan ya, 3 korma. Lah kalau kita ini kadang-kadang enggak. 3 korma ya, 3 telo ya, 3 semongko iya, ya 3 gorengan pisang iya, serba 3 ini. Akhirnya begitu sholat maghrib menggah-menggah tidak kuat. Tidak boleh gitu. Walatus ribu, jangan terlalu. Nah, kemudian sahurnya jangan takjil sahurnya, jangan di depan, tapi mengakhirkan. Jadi sahur itu sebaiknya sebelum imsak, ya, sebelum imsak. Begitu imsak, ya, masih boleh ya. Halo. Jadi kalau masih imsak itu masih boleh diteruskan. Misalkan sebelum imsak itu makan 1 piring, begitu kurang 1 sendok, lalu imsak. Bagaimana ini? Boleh diteruskan. Kemudian minum. Yang tidak boleh kalau sudah azan, wah eman saya setengah piring romani. Tidak boleh. Nah, wis azan ya tidak boleh. Harus cut, ya. Itu lampu merah. Kalau imsak masih lampu kuning. Tapi untuk berhati-hati sebaiknya dilaksanakan sebelum untuk lebih hati-hati. Itu. Dengan demikian, insya Allah selama 1 hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, insya Allah imun masih tetap kuat. Itu ya yang pertanyaan yang ketiga. Nah, berikutnya saya teruskan tadi ya, cara tadi ya. Tadi kan B4 tadi ya, B4. Sekarang yang kelima, B yang kelima, berzikir. Ini bagian daripada usaha batin. Di tengah-tengah, di mana warga dunia itu dilanda oleh yang namanya musibah yang bernama virus corona ini. Dan virus corona ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ini adalah merupakan teguran dari Allah. Dan bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Karena itu kita perlu banyak berzikir, bertakarrub, beristighosah, beristighfar, dan lain sebagainya. Kemudian B yang ke-6 ya, teruskan ya. B yang ke-6 adalah bertawakal. Tawakal ini bukan semata-mata pasrah bongkoan kepada Allah, tetapi pasrah kepada Allah dibarengi dengan ikhtiar secara sungguh-sungguh. Ini namanya tawakal kepada Allah. Jadi ada kalau menghadapi corona ini ya, maka ada ikhtiar lahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar lahirnya ya, kita kemana saja, keluar rumah ya, ke masjid dan sebagainya pakai masker. Kemudian jangan lupa jaga jarak yang aman. Kemudian cuci tangan dengan pakai sabun dan air mengalir. Itu yang harus diperhatikan. Kemana saja harus pakai. Jangan sampai tidak pakai masker. Lah, yang terakhir B yang ke berapa? 7, yaitu berdoa. Penting berdoa itu ya, penting, apalagi kita warga dunia ini sedang dilanda oleh yang namanya virus corona.
Alhamdulillah di Masjid Nasional Akbar Surabaya ini terus kita berdoa. Sholat fardu ya, terutama sholat subuh, selain doa kunut ya, yang biasa juga ditambah dengan kunut nazilah. Setiap kali imam rawatib ya, sholat imam rawatib itu selesai sholat ya, kemudian berdoanya adalah daf'ul bala. Ini kita rutinkan karena apa? Yang menciptakan Allah, yang mengangkat juga Allah. Karena itu kita terus menerus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan corona ini segera diangkat oleh Allah dari bumi yang kita cintai, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dan belahan seluruh dunia. Allahumma amin. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa mudah-mudahan seluruh musibah yang dialamatkan kepada kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan kesehatan yang prima, memberikan umur yang panjang yang barokah, memberikan taufik dan hidayah, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah ini, dan Allah memberikan anugerah berupa ketabahan dan kesabaran. Allahumma amin. Marilah kita bersama kita tutup dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, kami ini penuh dosa ya Allah. Kami ini penuh noda ya Allah. Kami ini penuh maksiat ya Allah. Karena itulah ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa masyarakat kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi kepada diri kami ketika kami masih kecil. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal fahsya wal munkar wa virus corona min baladina Indonesia khassah wa bil buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa jami' a'malina wa ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afu minkum waffaqanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para pendengar yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ikuti bersama tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sudja MAG. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Kita juga sudah berdoa bersama yang telah dipimpin oleh beliau. Pemirsa, itulah tadi tayangan yang bisa Anda ikuti, dan kita akan bertemu kembali esok pada jam yang sama dan pada tayangan yang sama. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sudja MAG tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya, semakin mempertebal keimanan kita, mempertebal iman dan imun kita.